Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Di hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita terkait kinematika partikel. Dan di hari ini kita membahas di bagian yang kedua, yaitu menentukan kecepatan dari percepatan. Ya, dari em, percepatan sesaat ini, ya, kita kan ketahui bahwa percepatan sesaat itu adalah dv per dt. Nah, dari sini kita ubah bentuknya menjadi dv sama dengan a dot dt ya. Nah, ini dv-nya sama dengan a dot dt. Nah, dari sini kita akan mencari dari percepatan, kita akan mencari percepatan. Nah, untuk dari percepatan ke kecepatan kita memerlukan yang namanya integral. Integral di sini untuk dv berarti dari kecepatan v0 sampai dengan v, dan untuk waktu t0 sampai dengan t. Ya, jadi v0 ini adalah kecepatan awal, ini v adalah kecepatan akhir, kemudian t0 ini awal dan t ini adalah akhir. Jadi seperti ini. Kemudian hasil integralnya untuk integral dv itu adalah v minus v0. Kemudian hasil integral dari dt itu adalah t minus t0. Jadi kalau yang sudah lupa integralnya, jadi kalau misalnya kita integral x kuadrat gitu ya, dx itu ya terhadap misalnya dari x0 sampai dengan x, maka integral ini dihasilkan adalah sepertiga x pangkat 3. Dapatnya dari mana? Jadi ini atau rumusannya seperti ini, x0 sampai dengan x nya pangkat n dx, maka rumusannya adalah seper n x n plus 1. Jadi ini perlu diingat sehingga kalau misalnya kita punya integral seperti ini, ya kita bisa tahu ya tadi dx berarti v minus v0 ya, dari dx saja berarti hasilnya adalah x ya, x nya untuk dari x sampai ke x0 seperti ini. Kemudian ini jadi hasilnya adalah kecepatan kecepatan yang ditentukan dari percepatan yang konstan adalah seperti ini. V sama dengan V0 plus A dot A atau dikalikan dengan T minus T0. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Jadi pada saat T 2 sekon, sebuah partikel ini melaju dengan kecepatan 3i plus 4c. Ini adalah V0-nya ya. Kemudian berapa kecepatan partikel sembarang waktu jika percepatannya minus 10i plus 2c meter per sekon pangkat 2. Ini mungkin agak keliru, tulisnya meter per sekon pangkat 2 ya, pangkat 2, ini pangkatkan 2. Jadi kita langsung saja untuk menentukan kecepatan dari percepatan, maka kita punya V sama dengan V0 plus A T kurang T0 ya, seperti itu. Kalau kita masukkan V0 nya adalah 3i plus 4c plus A nya itu adalah minus 10i plus 2c. T nya belum diketahui, T0 nya adalah 2. Di sini kita cari 3i plus 4c plus yang bagian ini kita harus kalikan dulu masing-masing sukunya. Jadi misalnya minus 10i dikalikan dengan minus 10i dikalikan dengan t berarti minus 10ti minus 10 dikalikan minus 2 berarti plus 20 ya.
plus 20i. Kemudian yang ini 2J kali T berarti 2TJ, minus 2 kali minus 2 berarti plus ya, plus 4J. Oke, dari sini kita ambil yang sama ya, vektor satuan yang sama, 3i dan ini ya sama, maka kita dapat tulis 3i minus 10ti plus 20i ya. Kemudian yang sama juga untuk J, berarti 4J plus 2TJ plus 4, oh sorry, ini 2 kali 2 berarti minus ya, minus, sehingga yang ini minus 4J. Oke, di sini kita lihat ini bisa disamakan ya, ini dan ini ya, karena tidak ada unsur T-nya, jadi 23i minus 10ti. Oke, kemudian yang ini habis ya, jadi sisa 2TJ ya, sisa 2TJ nya, sehingga hasilnya adalah 23 minus 10ti plus 2TJ meter per second ya, seperti itu ya. Jadi tidak terlalu sulit, yang penting kalau kita memahami maka kita dapat mengerjakan soalnya dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya untuk percepatan sembarang. Nah, di sini kita punya percepatan, setiap benda memiliki percepatan minus 4ti plus 5t kuadrat j ms kuadrat m per s kuadrat. Kemudian pada saat t ini sekon ya, pada saat 4 sekon kecepatan benda adalah minus 10j meter per sekon. Kemudian disuruh tentukan kecepatan benda pada sembarang waktu. Jadi dari percepatan kita akan menentukan kecepatan benda, kecepatan benda. Kemudian kita menggunakan rumusan, karena ini percepatan sembarang, jadi kita menggunakan rumus yaitu V sama dengan V0 plus integral dari T0 sampai dengan T itu A dt. V0 di sini adalah minus 10 J tambah dengan integral dari T nya itu adalah 4 ya, 4, sementara T nya belum diketahui. Kemudian nilai A nya itu sudah diketahui, yaitu minus 4 Ti plus 5T kuadrat J dt. Oke. Nah, ini perlu diselesaikan integralnya. Kemudian kita tulis lagi minus 10J plus, kita selesaikan dulu di sini. Nah, dari sini kita dapatkan 4 di sini 4/2 ya. Jadi hasilnya adalah minus 2T kuadrat I topi, kemudian 5/2 atau 5/3 T pangkat 3C topi. Kita integralkan itu dari 4 sampai ke T ya. Kemudian kita dapat 10J tetap. Nah, ini kita mengisi nilai T-nya ya. Di sini ada nilai T-nya. Maka yang pertama itu adalah
2 kali maaf, minus 2 ya, minus 2 dikalikan T kuadratnya itu adalah T minus 4 dikuadratkan, ini I-nya, plus 5/3, T-nya diubah lagi dalam T minus 4 di pangkat 3, pangkat 3, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita selesaikan juga bagian dalamnya ini. Kalau minus 2 didotkan dengan T kuadrat, maka minus 2T ya. Oke, kita tulis sini 10C tambah yang bagian ini berarti minus 2T kuadrat minus 2 kali minus 4 berarti 8 ya. 8 dipangkatkan 2 berarti maaf itu ini ya, T-nya pangkat 2, jadi di sini kita dapatkan di sini plus 32i, kemudian kita pluskan lagi dengan ini yaitu 5/3, T-nya pangkat 3 untuk J topi, kemudian minus ini 4 pangkat 3-nya itu adalah 64 ya, dikalikan dengan 5, langsung saja ya, 4 pangkat 3 itu 64 kali dengan 5 berarti 320/3 J topi. Nah, hasilnya adalah sama dengan minus 10C topi plus di sini kita lihat apa yang bisa kita selesaikan. Nah, bentuk ini kita ubah yaitu 32i atau ke 32 ya, minus 2T kuadrat I. Nah, kemudian yang ini kita keluarkan 5/3 nya, 5/3 T pangkat 3 dikurangi dengan 320/3J. Nah, di sini ada J juga di depan, kita samakan penyebutnya. Jadi kalau samakan penyebutnya berarti harus per 3. Nah, kalau per 3 berarti kali 3 berarti minus 30/3. Jadi kita dapat tulis untuk untuk vektor satuan I 32 minus 2T kuadrat I topi plus 5/3 minus 30/3 minus 320/3 C topi. Nah, sehingga yang kita peroleh adalah 32 minus 2T kuadrat I plus 5/3, maaf ini T pangkat 3 nya hilang sih, jadi 5/3 T pangkat 3 ini jadi minus 350/3 C. Oke. Di sini sudah cukup ya, sudah cukup terlihat hasilnya. Ya, jadi cukup sampai di sini saja sudah terlihat. Kalau mau disederhanakannya juga boleh dibagi 3, tapi sampai di sini sudah cukup untuk penyelesaiannya. Oke.
Di sini saya mau tambahkan lagi hubungan antara ini ya, saya sampaikan dulu hubungan antara posisi yang kita sudah pelajari. Itu posisi itu adalah R, kemudian kecepatan itu adalah V, itu sama dengan perubahan posisi atau perubahan posisi tiap satuan waktu. Kemudian percepatan itu merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi kalau misalnya dari yang diketahui percepatan dan kita mau menghitung kecepatan, maka kita harus integral ya, satu kali dari percepatan ke kecepatan. Kemudian kalau kita mau dari percepatan ke posisi, kita mau menentukan posisi, berarti kita integralnya 2 kali. 1, 2 kali. Jadi seperti itu untuk menentukan posisi. Jadi kita dapat menentukan kecepatan dari percepatan. Kemudian kita juga nanti dapat menentukan posisi dari percepatan. Nah, dengan bantuan integral tadi. Oke. Kita akan lanjutkan. Nah, di bagian yang ketiga ini kita menentukan posisi oke. Kalau yang ini posisi dari kecepatan ya. Jadi yang seperti tadi ya, ini. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi dari posisi dari kita dapat menentukan kecepatan dari percepatan. Kemudian kita juga dapat menentukan posisi dari percepatan, kita juga dapat menentukan posisi dari kecepatan. Itu bisa ya. Nah, seperti ini kan dari kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat itu V sama dengan dr per dt, sehingga hasil diubah ditulis ulang lagi, maka dr-nya itu sama dengan v dot dt seperti ini. Nah, kemudian kita ini ya, pada saat T0 benda berada pada posisi R0, dan pada ini bukan pada saat T sembarang posisi benda dinyatakan oleh R 2 ruas 118 dapat diintegralkan menjadi, nah ini bentuknya ya, ini diintegralkan ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, kalau ruas kiri ya seperti yang tadi, hasil integralnya adalah R minus R0, kemudian yang di ruas kanannya adalah V0 dot dikalikan T minus T0. Jadi hasil integral ini tadi dr itu kita dapatkan R minus R0 sama dengan V di sini ya, V-nya T minus T0. Sehingga kalau kita mau mencari R, itu adalah R0. Oke. Plus ini dikali masuk ya, V ini V0 ya. V0T minus ini V0 T berarti V0 dengan T0 ya, seperti ini. Kemudian ini ya, jadi ini adalah bentuk umum yang berlaku untuk kecepatan apapun, baik yang konstan maupun yang tidak konstan. Kalau kita tinjau kasus khusus untuk kecepatan konstan V0, maka kecepatan pada integral dapat dikeluarkan ya seperti ini ya, sama mungkin agak kepotong. Jadi seperti ini hasilnya adalah R sama dengan R0 plus V0T minus V0T0 gitu ya, atau ditulis seperti ini aja. R sama dengan vektor R sama dengan R0, vektor R0 plus V0 dikalikan dengan T minus T0. Oke. Nah, kasus-kasus lainnya untuk gerak
dengan percepatan yang konstan, ya. Ini yang saya sampaikan tadi, ada sebelumnya itu kan dengan kecepatan yang konstan, sekarang ini dengan percepatan yang konstan. Nah, itu integralnya 2 kali. Di sini jadi bentuk yang tadi diintegrasikan lagi. Ya, jadi kita untuk percepatan yang konstan seperti ini, kita turunkan dari yang rumus posisi yang tadi itu, yaitu R sama dengan R0 plus integral dari T0 sampai T V0 plus A dikalikan dengan T minus T0 dt, yang bentuk ini, sebentar, yang bentuk ini merupakan tadi ini ya, yang kita peroleh dari dari kecepatan sesaat itu ya, dari kecepatan sesaat. Ini bentuknya adalah V ya, ini V ya, kita ubah dalam bentuk V dt nya ini ke dalam bentuk V0 plus A dikalikan T minus T0. Jadi ini bentuk V nya, kemudian kita kalikan ya V0 dt ya, kita ambil V0 dt nya, kemudian A dikalikan T minus T0 nya, dikalikan dt ya, kemudian kita integralkan terhadap waktu di sini dt ya, dt nya, kemudian dt nya juga di sini, maka hasilnya kita dapatkan ada posisi dari kecepatan, yaitu R0 plus V0 dikalikan T minus T0 plus 1/2 A dikalikan T minus T0. Nah, terkadang di soal-soal tertentu ya, atau pada umumnya itu waktu awalnya itu biasanya 0 sekon. Nah, kalau 0 sekon ini kita dapat menulis lebih simpel lagi, yaitu posisinya adalah R0 plus V0T ya, V0T, karena T0 nya itu 0, kemudian ini juga 0, maka yang ada hanyalah V0T plus 1/2 AT kuadrat ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan. Iya, ini ada contoh soal, kita lihat lagi. Soalnya dengan benda bergerak dengan percepatan A sama dengan minus 10 J meter per sekon pangkat 2 pada waktu 0 detik ya, atau T0 itu kecepatan benda adalah 5I meter per sekon, kemudian posisinya 50 J. Tentukan kecepatan benda pada sembarang waktu. Kemudian yang kedua posisi benda. Yang pertama kecepatan, yang kedua posisi benda. Oke, kita cari yang pertama dulu. Pertama kita mencari kecepatan. Yang sudah diketahui adalah A, kemudian kecepatan awal, kemudian ini untuk posisi awal juga sudah diketahui. Jadi kecepatan awalnya sama dengan kecepatan benda adalah V sama dengan vektor V0 plus A minus kali T minus T0 ya. Kemudian V0 nya di sini adalah 5I plus A nya itu adalah minus 10J, kalikan dengan waktunya. Waktu di sini belum diketahui ya, sementara waktu awalnya adalah 0 ya, 0, sehingga di sini kita dapatkan 5I minus 10 ini dikalikan dengan T, jadi 10 J meter per sekon. Oke, semudah itu. Ups, kelewat ya.
Kemudian kita cari yang kedua adalah posisi benda. Posisi benda berarti vektor R sama dengan vektor R0 plus vektor L0. Ini di sini T-nya minus T0, kemudian plus per 2A T minus T0 kuadrat. Sini R0-nya sudah ada, yaitu 50 J topi plus V0-nya di sini ini ada ya, 5I topi. T-nya belum diketahui, T0-nya 0 plus 1/2 A-nya di sini minus 10 ya, minus 10 J. T-nya belum diketahui, T minus 0 dikuadratkan. Oke, hasilnya itu 50 J topi plus yang ini dikalikan jadi 5T I topi. Kemudian yang ini bagaimana? Di sini T kuadrat ya. Jadi kita cari dulu 1/2 kali dengan minus 10 T kuadrat C. Ya, seperti itu ya. Jadi kita, karena ini ada bagi 2, berarti ini kita bagi, jadi hasilnya adalah 50 J topi, kemudian plus 5 TI plus minus ya, minus 5 T kuadrat J topi. Oke, nah selanjutnya kita akan tuliskan ya urutannya, dimulai dari I. Jadi 5 TI plus di sini J-nya ada 2, jadi 50 minus 5T kuadrat J dalam meter. Jadi ini adalah posisi benda pada sembarang waktu adalah 5 TI plus 50 minus 5T kuadrat J topi meter. Nah, mudah kan dalam mengerjakan ini? Jadi tinggal kalian pelajari dengan baik dan kalian dapat menyelesaikannya juga dengan baik. Nah, ini menjadi tugas kalian, ada 2 nomor dan silakan mengerjakannya, dan ini dikumpulkan nanti pada hari Kamis ya, pada hari Kamis pada jam kuliah kita. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat bertemu lagi di materi selanjutnya.